Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Putri Derina, NIM L1A1191151. Saya dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, pada kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang seed collection. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu benih. Benih secara umum merupakan istilah yang dipakai untuk bahan dasar pemeliharaan tanaman atau hewan. Istilah ini sendiri biasanya dipakai apabila bahan dasar ini berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran hasil akhirnya atau lebih kecil dari ukuran yang dewasa. Benih tanaman merupakan jasad hidup yang berfungsi sebagai sarana untuk reproduksi tanaman. Benih juga merupakan hasil tanaman yang merupakan awal kehidupan yang sangat menentukan kelangsungan generasi berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor S5/Men LHK 11/2015 bahwa sub bidang kehutanan terkait dengan sertifikasi sumber benih, sertifikat mutu bibit dan sertifikasi mutu benih, pembangunan konservasi sumber daya genetik, penetapan pengadar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar, pengawasan peredaran benih atau bibit tanaman hutan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya itu tahapan dalam pengelolaan benih. Yang pertama itu tentang pemilihan lokasi. Lahan untuk produksi benih sebaiknya adalah lahan bekas pertanaman varietas yang sama atau varietas lain yang karakteristik pertumbuhannya itu berbeda nyata. Kondisi dari lahan subur dengan air irigasi dan saluran drainase yang baik, bebas dari sisa-sisa tanaman atau varietas lain. Selanjutnya itu persemaian. Luas lahan untuk persemaian yang ideal itu kisaran 4% dari luas areal pertanaman oleh tanah dan benamkan gulma bajak menggunakan hand traktor atau cangkul setelah lahan digenangi dan tanah akan menjadi lunak, lalu dicampurkan dan dijadikan melumpur. Selanjutnya itu lahan diratakan dan membuat saluran pada pinggir drainase. Selanjutnya itu benih disemaikan secara merata dan pupuk persemaian urea, TSP dan KCL masing-masing sebanyak 15 gram. Selanjutnya itu tabur benih yang telah direndam selama 24 jam dan mulai berkecambah dengan kerapatan 25-50 gram. Selanjutnya itu penanaman. Penanaman ini dilakukan pada saat bibit berumur 15-21 hari dengan satu bibit per lubang pada kedalaman 1-2 cm. Untuk mempermudah dalamnya pemeliharaan, untuk meningkatkan produksi, gunakan jarak tanam dengan sistem jajar legowo 2:1 dan jajar legowo 4:1. Jajar legowo merupakan salah satu sistem penanaman padi di Indonesia yang pada intinya dilakukan dengan cara mengatur jarak antara benih pada saat penanaman. Selanjutnya itu pemupukan. Agar dapat berjalan dengan efisien, takaran pupuk harusnya disesuaikan dengan kondisi lahan setempat. Untuk pupuk SP36 dan KCL
Takarannya dapat disesuaikan dengan ketersediaan P dan K pada tanah yang berdasarkan hasil uji tanah sawah dan menggunakan perangkat uji tanah sawah. Sedangkan untuk urea, takaran dan waktu pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan menggunakan teknologi bagan warna daun atau BWD. Dan apabila pengujian seperti itu tidak memungkinkan, maka digunakan anjuran umum pemupukan seperti penggunaan 120 sampai 240 kg urea, 100 sampai 120 kg SP36 dan 150 kg KCl per hektar. Setelah pemupukan itu ada pengairan. Pada tanaman padi umumnya memerlukan aerasi yang baik. Oleh karena itu, pengairan berselang atau intermiten sangat dianjurkan. Penggenangan air cukup dilakukan saat selesai ditanam. Dan pada fase pembentukan anakan sampai inisiasi primordia, fase bunting sampai fase berbunga, dan fase pengisian biji. Selanjutnya setelah pengairan itu ada pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Penyiangan dilakukan secara intensif pada saat pemupukan susulan pertama atau kedua, yaitu dengan menggunakan landak atau gasrok. Sedangkan pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan secara terpadu dan hindari pengembangan di daerah endemis hama dan penyakit, terutama daerah endemis daerah bareng coklat dan penyakit tungro. Selanjutnya juga untuk diperhatikan serangan tikus yang ada sejak dini dan monitor penerbangan penggerak batang. Selanjutnya itu seleksi tanaman atau rumpun yang menyimpang dilakukan pada beberapa tahap seperti stadia vegetatif awal, yaitu 35 sampai 45 HST. Selanjutnya itu stadia vegetatif akhir atau anakannya maksimum yang 50 sampai 60 HST, dan stadia generatif awal yang berbunga 85 sampai 90 HST, serta stadia generatif akhir atau masak yaitu 100 sampai 115 HST. Setelah seleksi tanaman itu ada panen dan pengelolaan benih. Dan pada saat panen yang tepat adalah waktu biji keluar masak fisiologis atau sekitar 90 sampai 95%. Malah itulah sekitar 90 sampai 95% malah itu telah menguning. Selanjutnya itu lakukan isolasi jarak minimal 3 meter dari varietas yang berbeda, lalu dipanen terpisah dan tidak digunakan sebagai calon benih. Sedangkan calon benih yang telah dipanen dikeringkan sampai kadar air mencapai 10-12%. Lalu dilakukan pembersihan baik secara manual dengan menggunakan nyiru atau penggunaan air atau screen cleaner. Apabila dalam produksi skala besar setelah menjadi benih dan siap simpan, benih harus dikemas secara baik dan disimpan pada tempat dengan kondisi khusus untuk penyimpanan dengan memperhatikan suhu dan kelembapan ruang simpannya. Selanjutnya itu seed collection. Seed collection merupakan suatu kegiatan dalam usaha budidaya benih tumbuhan yang tujuannya yaitu agar dapat memperoleh benih dengan kualitas yang baik atau kualitas yang primer. Selanjutnya itu karakteristik benih.
Benih didefinisikan sebagai ovul masak atau suatu unit reproduksi yang dibentuk dari ovul yang dibuahi, yang terdiri atas sebuah embrio, cadangan makanan, dan kulit pelindung. Benih juga merupakan alat utama regenerasi sebagian besar tanaman berkayu. Benih berperan sebagai delivery system dalam transfer materi genetik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Berdasarkan potensi fisiologisnya, karakteristik benih dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu benih ortodoks, benih intermediate, dan recalcitrant. Benih ortodoks itu merupakan jenis benih yang dapat dikeringkan sampai kadar air rendah yaitu 2,5% dan dapat disimpan dalam waktu lama pada suhu dan kelembapan yang rendah tanpa menyebabkan penurunan viabilitas benih yang berarti. Selanjutnya itu benih intermediate, yaitu merupakan benih yang dapat dikeringkan hingga kadar air sedikit rendah akan tetapi tidak tahan terhadap suhu rendah. Dan yang terakhir itu benih recalcitrant. Benih recalcitrant merupakan benih yang cepat rusak atau viabilitasnya menurun apabila diturunkan kadar airnya 12-31% dan tidak tahan disimpan pada suhu dan kelembapan yang rendah. Selanjutnya itu kualitas benih. Ciri-ciri benih yang baik itu seperti benih yang sudah masak fisiologis dan berisi. Benih masih baru, berasal dari kebun benih atau tegakan benih, atau dari pohon yang unggul, tahan hama serta penyakit, dan memiliki daya kecambah yang tinggi dan memiliki persen hidup yang tinggi juga. Selanjutnya itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan benih, yaitu benih yang dikumpulkan adalah benih yang telah masak dan sehat. Pengunduhan dapat dilakukan dengan memanjat pohon menggunakan dengan gala pengunduh dan melalui tangga pemanjat. Benih tidak boleh sampai jatuh untuk menghindari infeksi penyakit. Selanjutnya itu pengunduhan dari lantai pohon atau dari atas tanah memiliki keuntungan mudah dan murah, sedangkan kerugiannya sendiri, benih kemungkinan besar telah terkontaminasi dan jelek karena terkena hama dan penyakit. Selanjutnya itu benih dikumpulkan dari induk yang baik, yaitu tumbuh pada tapak yang sama, dan pohon yang terbaik tumbuh pada tegakan yang sama. Selanjutnya, hindari pengumpulan dari hutan tanaman yang asal pohon induknya tidak diketahui, yaitu pohon-pohon yang tumbuh pada tapak yang berbeda dan pohon induk yang jelek. Selanjutnya itu mutu benih terbaik diperoleh pada saat puncak musimnya berbuah. Dan untuk pohon yang dimanfaatkan itu kayunya. Benih dikumpulkan dari pohon yang tinggi dan lurus. Sedangkan jika dimanfaatkan untuk makanan ternak, benih tersebut harus dari pohon yang lebat. Pohon tercacar dan jarak antar pohon tempat benih diambil minimal 70 sampai 10 meter. Selanjutnya itu tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan benih dalam karung dan naungan terbuka, karena hal tersebut dapat merusak benih karena suhu yang tinggi. Selanjutnya itu beberapa kendala yang sering ditemui pada bibit pohon tropis. Yang pertama itu ada kemiskinan relatif pengguna benih, yang sebagian besar dan peningkatan penanaman pohon dilakukan di lahan pertanian dan oleh petani-petani kecil. Banyak petani kecil yang tidak mampu atau ragu-ragu untuk membayar biaya tambahan untuk bibit pohon yang telah diklaim, akan tetapi belum tentu terbukti memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya itu kurangnya sistem distribusi yang tepat.
Untuk spesies yang jarang digunakan mungkin tidak ada sumber dan pasokan sama sekali. Dan untuk spesies yang lebih umum ditanam dengan pasokan benih yang lebih baik. Hambatannya sendiri seperti mendapatkan benih yang didistribusikan ke daerah-daerah terpencil, terutama itu kepada pengguna akhir kecil dalam jumlah yang kecil juga. Dan dalam prakteknya, sebagian besar pemasok benih mendistribusikan benih dalam radius kurang dari 50 km. Selanjutnya itu dokumentasinya berkualitas buruk. Kualitas benih yang mengandung sejumlah komponen dan kepentingannya relatif tidak terlalu jelas. Dan selanjutnya itu rentang waktu dari penanaman hingga panennya pohon. Ini merupakan salah satu masalah umum dari pembentukan hutan. Dari segi suplai, benih berkualitas berimplikasi mulai dari korupsi dan penipuan terhadap sarana investasi yang memadai dalam sarana perbaikan. Selanjutnya itu ada pilihan metode pengumpulan yang tergantung pada, yang pertama itu ada dasar biologis, ada faktor eksternal, ada beberapa pertimbangan genetik yang juga terkait dengan benih koleksi, dan selanjutnya itu tujuan serta jenis koleksi, dan yang terakhir itu metode yang dapat diterapkan dan tersedia kemungkinan ekonomi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Apabila ada salah dalam penyampaian atau dalam ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.